Saya juga Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai pada topik pembahasan mengenai perhitungan ketidakpastian pengukuran. Jadi dalam kalibrasi itu perhitungan ketidakpastian harus sampai pada ketidakpastian bentangan. Ya, yang seperti kita bahas kemarin itu harus sampai ke ketidakpastian bentangan untuk set point yang kita uji. Ya, misalnya kita menguji termometer badan yang kaca ya, yang ditaruh di mulut ya, ataupun di ketiak itu. Mungkin barangkali ada pernah diukur menggunakan termometer seperti itu. Itu kan ada skala-skalanya ya. Skalanya itu kalau nggak salah dari 25 sampai 40. Nah, kita itu menguji per set point atau per skala itu. Nah, per skala itu nanti harus diuji, divalidasi sampai ke ketidakpastian bentangan. Jadi tidak hanya deviasi tok, tapi harus sampai ke ketidakpastian bentangan. Jadi harus sampai U95. Nah, setelah kita selesai mengukur, kemudian kita melaporkan. Laporan itu wajib. Kayak Anda besok, setelah penelitian skripsi, Anda diminta untuk melaporkan dalam bentuk buku skripsi itu. Kalau Anda sudah penelitian tapi nggak dilaporkan, ya Anda belum diakui punya skripsi, karena belum ada bukti pelaporannya. Nah, dalam kalibrasi juga sama. Ini nanti hasil pengujian atau hasil kalibrasi itu harus kita laporkan dalam bentuk sertifikat. Nah, di sini pelaporan itu adalah bagaimana nanti kita menuliskan angka dalam sertifikat kalibrasinya. Nah, ketika kita menguji suatu instrumen, nanti kita bergantung pada fungsinya, fungsi yang kita inginkan, fungsi function di sini. Nah, dalam pelaporannya seperti yang sudah saya sampaikan di awal dulu itu, kita akan menunjukkan sertifikat kalibrasi kan. Ya, di sana pasti ada keterangan mengenai ketidakpastian bentangannya berapa, pasti ada itu. Kemudian faktor cakupannya berapa, pasti ada di sana. Coba nanti cek sertifikat kalibrasi, pasti ada. Atau nanti saya tunjukkan. Termasuk level confidence-nya. Jadi tingkat kepercayaannya berapa, itu harus ada di dalam sertifikat. Kemudian deskripsi metode pengukurannya seperti apa. Nah, ini harus ada. Diukur dengan cara apa, diuji dengan apa, sumbernya dari mana, apakah dari STM, atau dari JIS, apakah dari G0, atau yang lain. Kemudian ada nilai dan sumber semua koreksi. Ini penting ya, koreksi itu. Koreksi, jadi koreksi itu dipakai untuk membetulkan. Misalnya dalam sertifikat nanti ada koreksi 2. Artinya ketika nanti alat itu dipakai, maka hasil ukurnya harus ditambahkan 2 itu. Koreksi gunanya kayak gitu. Terus nanti juga harus dilaporkan nilai dan sumber semua koreksi. Ya, sumbernya, nilainya, nggak cuma nilai sumber itu, penyebabnya apa. Nah, itu lebih baik dilaporkan juga. Kemudian hubungan fungsional, ini dalam bentuk formulasi matematik. Nanti saya tunjukkan ya di KAN, Komite Akreditasi Nasional, itu ada contoh bagaimana caranya kita melaporkan. Nah, pasti nanti akan ada 4 ini, ada
ketidakpastiannya, ada deskripsi pengukurannya, kemudian nilai dan sumber semak koreksinya, ada hubungan fungsional, ya fungsinya bagaimana, termasuk koefisien sensitivitasnya nanti juga perlu dihitung. Nah, sebelum masuk ke pelaporan, ini saya kenalkan dulu mengenai angka penting. Barangkali pada saat Anda SMA atau SMP, SMA belum ya, SMA, pernah mendengar istilah angka penting. Angka penting itu apa sih? Ya, jadi angka penting ini terdiri dari dua ya, angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu apa? Ya, angka yang kita peroleh dari melakukan operasi suatu bilangan, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Misalnya, Mas Alif, 2 kali 2 sama dengan berapa? Berapa Mas? 4. 4. 4 itu adalah angka eksak, angka pasti. Nah, kalau angka taksiran itu apa? Angka yang ditaksir, jadi bukan angka pasti. Nah, dalam pengukuran nanti ada dua, angka eksak dan angka pasti. Nah, eksak di sini bukan karena perhitungan, tapi karena pengukuran juga. Contoh misalnya, ada batang pohon. Ada batang pohon. Kita ingin mengetahui berapa panjang potongan batang pohon ini. Kita gunakan mistar contohnya. Contoh yang sederhana saja. Ini skalanya ya. Mistar. Skalanya. Nah, panjang batang pohon ini berapa? Potongan batang pohon ini berapa? Ini sentimeter ya. Ini kan 2 ya. 2 di sini adalah angka pasti. Komanya berapa ini? 0,5. Enggak. Ini kan ada 5 skala gitu. Masing-masing skala itu berarti 0,2. Kalau di sini 0,2 itu di sini, dia di antara 0,2 dan 2. Ya kemungkinan dia itu bernilai 0,27, 17. Dia di antara 2 dan 2,2. Nah ini saya taksir di sini 2,17. 2 di sini adalah angka pasti. 1,7 di sini adalah angka taksiran. Ya, tahu ya maksudnya? Nah, gabungan angka pasti dan angka taksiran ini yang kita namakan dengan angka penting. Ya, begitu maksudnya. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu. Nah, karena hasil pengukuran ini adalah angka penting, maka kita wajib tahu bagaimana caranya menuliskan angka penting. Nah, caranya menuliskan bagaimana? Nah, caranya ada aturannya di sini. Jadi tidak asal nulis. Yang pertama, semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. Contoh, 6,89. Itu ada tiga angka penting. 111, tiga angka penting. 632, tiga angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka penting. Gitu. Nah, yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Itu juga angka penting. Contoh, 201 itu berapa angka penting? 3 angka penting. 1001 berapa penting? Berapa angka penting? 4 angka penting. 2010 enggak ya? 2002, nah, 2002 berarti ada 4 angka penting. Begitu. 1208 ada 4 angka penting. Dan seterusnya. Termasuk nanti kalau ada koma di dalamnya juga itu dihitung. Nah, yang ketiga di sini. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0. Yang terakhir. Dan terletak di depan tanda desimal kayak gini. Ini di belakang 7, kemudian di depan koma. Ya. Nah, yang seperti ini juga dihitung angka penting. Jadi ada 70000,2. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. 2, 0,8. Berapa angka penting? 9 angka penting. Gitu. Jadi yang terletak di tengah-tengah angka bukan 0, maka 0-nya nanti menjadi angka penting juga. Aturan berikutnya ya. Angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal kayak ini. Nah, ini juga dihitung angka penting. Misalnya 25,700. Nah, itu ada 4 angka penting. Jadi yang belakang nanti ikut dihitung angka penting. Nah, yang 5 dan 6 ini yang tidak penting. Jadi kalau yang saya hafalkan yang tidak penting. Gitu. Karena lebih mudah. Jadi patokannya gini, yang tidak penting itu ketika 0 itu berada di belakang angka tidak 0 dan tidak ada komanya. Nah, tidak ada komanya. Ini nggak penting. Contohnya apa? Ya, Anda analogian aja. Uang gitu. Nah, uang itu penting apa enggak? Penting ya, penting. Tapi kalau kita lihat angkanya itu termasuk itu angka yang nolnya nggak penting. Misalnya 1000 itu kan nolnya nggak penting. 2000, 1 juta itu nolnya nggak penting. Ada 6 nol di belakang angka 1 ya, nolnya nggak penting. Jadi nomor 5 itu Anda bayangkan itu angka-angka di uang. Kan nggak ada kan uang angkanya kayak koma. Uang apa itu? Malah aneh, nggak ada. Nomor 5 itu ya Anda bayangkan angka seperti di uang. Nah itu nolnya nggak penting. Kemudian yang ke-6 ini yang terletak di depan angka bukan 0. Yang pertama. Nah ini juga tidak penting. Berarti yang nggak penting itu ketika 0 itu berada di angka belakang. Seperti uang itu. Dan yang terletak di depan. Di depan angka bukan 0. Nah ini yang tidak penting. Yang lain penting semua.
Nah, yang penting-penting itu nanti yang kita gunakan ketika kita melaporkan suatu hasil pengukuran atau hasil kalibrasi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ada. Bisa dipahami ya. Ini harus dimengerti loh ya, angka penting itu. Harus di luar kepala. Siapa? Ya. Caranya apa kan ya tadi itu ya. Bayangkan uang, gitu. Nolnya nggak penting. Terus yang di depan angka selain nol kayak nomor 6 ini nggak penting. Gitu. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, prosedur pelaporan hasil pengukuran. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana caranya menuliskan angka penting, kita bisa masuk ke prosedur pelaporan di sini. Nah, ini ya, ini prosedur penulisan angka penting diulangi lagi. Jadi angka penting ini angka pasti dan angka tidak pasti atau angka taksiran. Angka penting. Semua angka yang diperoleh dari pembacaan alat ukur itu adalah angka pasti, dan yang diperoleh dari estimasi itu angka yang tidak pasti. Namanya estimasi. Estimasi itu perkiraan. Ya, nanti kalau temennya namanya Esti jangan dikira-kira, oh, itu pasti. Kemudian ketidakpastian pengukuran ini nanti hasil estimasi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika ada potongan batang pohon gitu, kita ingin mengukur berapa panjangnya. Ini kan kita melakukan estimasi. Ya. Nah, karena tidak pasti, nah ini nanti dalam menuliskan ketidakpastian bentangan itu harus dilaporkan maksimal 2 angka penting. Ini maksimal. Jadi dalam pelaporan nanti maksimal 2 angka penting, nggak boleh 3, 4 apalagi, 5 jangan, 6 aduh jangan juga. Kalau 1 gimana? Ya boleh 1. Pilihannya cuma 2. 1 atau 2 angka penting. Nah itu, yang lain nggak boleh. Ya, jadi 1 angka penting atau 2 angka penting. Itu adalah pilihan nanti Anda menulis laporan hasil kalibrasi. Jadi nggak boleh 3 angka penting, 4 nggak boleh, 5 apalagi. Cuma 1 dan 2. 0 gimana? Oh, 0 ya nggak ada, nggak ditulis kalau 0 itu. Nah, gitu. Nah sekarang, nah, Anda mau menuliskan 2 angka penting. Padahal dalam perhitungan U95 nanti pasti akan ketemu koma yang panjang. Nih, pasti itu koma yang panjang itu. 9,36738668 ada seterusnya. Apalagi nanti kalau di kalkulator itu Anda menghitung berapa ya? 7 dibagi 3 itu. Ya, berapa ketemunya itu? 2,3 dan seterusnya sampai panjang sekali nggak ada hingganya. Gitu ya. Nah, untuk bisa ke 1 angka penting atau 2 angka penting, Anda nanti mau tidak mau harus membulatkan. Mau tidak mau harus dibulatkan. Masalahnya di sini bagaimana caranya membulatkan ke 2 angka penting atau ke 1 angka penting. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, Anda dulu waktu SMA
ataupun sekarang juga masih gitu. Kalau ingin membulatkan misalnya 9, berapa ya? 3 9,3254. Anda bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Ketemunya berapa? 9, berapa? Ya, bisa dijawab. 9,3. 2 angka di belakang koma. 9,33 Pak. 9,33. Dari mana ini kok bisa? Ya, saya tahu maksud Anda. Di sini Anda potong sampai sini kan? Dari yang paling belakang Pak. Ini, ya ini kan 5 ya toh? Nah 5. Di sini genap ya toh? Loh, kok 3? Kenapa 3? 5 pendekatannya ke 10 Pak. Jadi 2-nya naik. Oke. 2 naik, ya. Ada yang lain? Disampaikan aja nih biar tidak ngantuk. Dan saya juga tidak ngantuk juga. Ada yang lain? Nggak ada? Kalau misalnya 9,3 43. Nah, kalau 2 angka di belakang koma berapa? Anda potong di sini. Berapa? 9,32. 9,32. Dari mana kok? Ya, dari mana? 9,32 kan ya? Itu apa? Jadi angka belakangnya Pak, 4 itu jadi jadi deketin ke 0. Ya, deketin ke 0. Berarti ini hilang ya. Ini hilang ya. Karena di sini tidak lebih dari 5 ya kan. Berarti ya, ini tidak tambah 1 gitu maksudnya gitu. Iya. Ya, itu adalah metode pembulatan secara umum. Saya katakan di sini secara umum. Umum dalam membulatkan angka-angka. Nah, dalam kalibrasi nanti tidak seperti itu pembulatannya. Ada aturannya, ada caranya. Ini secara umum silakan dipakai ya. Tetapi dalam kalibrasi jangan dipakai. Ini jangan. Ya, kalau kalibrasi jangan dipakai seperti ini. Nah, kalau kalibrasi gimana caranya? Nah, ini yang kita bahas. Ya, jadi nanti dalam kalibrasi ini seperti di poin ketiga ini ya. Untuk ketidakpastian expanded yang dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95%, nanti ketika digit terdekat menyebabkan penurunan nilai lebih besar dari 5%, maka U95 harus dibulatkan ke digit yang lebih besar. Jadi kita tidak serta-merta langsung motong di sini. Oh ini 5, berarti ini hilang, udah. Ini 4, ini hilang, udah. Ini 6, ini tambah 1, udah. Nggak seperti itu. Nanti harus kita hitung kerugian akibat estimasi ketidakpastiannya. Di sini kalau U95, berarti kan expanded uncertainty-nya 95%. Nah, berarti lebih dari 5%. Kalau nanti
U99. Ya, berarti nanti di sini harus 1%. Kalau nanti lebih dari 5% untuk U95, maka depannya ditambah 1. Kalau nanti U99 gitu ya, nah nanti ketika kerugian dari ketidakpastiannya itu kurang dari 1% atau lebih dari 1% ya, maka tambah 1. Kalau kurang 1%, nanti dihilangkan aja, tidak ditambah 1. Gitu ya. Dan nanti digit yang sama dengan hasil pengukuran nanti harus dibuat sama dengan digit terakhir pada U95. Ini kita langsung ke contohnya aja. Nah, contoh ya. Ini contoh ini. Misalnya itu. Ya, ini ada angka ya. Angka ini kita perlu dari sini. Depan sebenarnya. Ini. Ini data kita. Data kita. Kita punya data ini perhitungan RU atau massa jenis air ke tanah gitu ya. Dengan U95. Nilai ketidakpastiannya adalah ini 0,00214 yang kita hitung dengan menggunakan standar deviasi pooled dan 0,00461 ketika nanti kita hitung dengan deviasi tunggal. Ini seperti yang di UTS kemarin itu ya, yang masih ingat ya. Nah, bagaimana kita melaporkan di dalam sertifikat kalibrasi kalau kita punya data seperti ini? Menghitungnya kayak gini. Ini ya. Ini yang pool dulu, yang pool U95 ya. Ini nilai ketidakpastiannya. Ini. Bulatkan kedua angka penting. Ya, berarti kan nanti menjadi kayak gini ya. Ini ke dalam dua angka penting. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang pertanyaannya ini kita hilangkan 4-nya ya. 4 kita hilangkan. Nah, ini angka 1 ini perlu ditambah atau tidak? Kalau dengan pembulatan biasa nggak usah. Nah, kalau dengan pembulatan ketidakpastian ya belum tentu. Kita hitung dulu. Nah, kalau dari 0,00214 menjadi 0,0021 berarti dia ada penurunan nilai sebesar 0,0004. Ya. Jadi mengerti ya? Ya, ini dari mana? Dari yang kotak ini dikurangi yang garis ini. Ini kan nanti ketemu penurunan nilainya 0,0004 dibagi yang mau dibulatkan ini dua angka pentingnya dibagi. Berapa ketemunya? Ada enggak itu 5%? Dibagi ini. Oh enggak ada. Dia enggak ada 5%. Sehingga angka 1 di sini tidak perlu ditambah 1. Ya, ini tidak perlu ditambah. Gitu ya. Sehingga nanti hasil pelaporannya di dalam sertifikat ini kayak ini. Ini. Jadi ini adalah nilai rata-ratanya 0,9980 plus minus ketidakpastiannya dalam dua angka penting ya, 0,0021 gram per mililiter. Ini tingkat kepercayaannya adalah 95% dengan faktor cakupan sama dengan 1,99 gitu.
Bisa dipahami? Lalu bagaimana nanti ketika ingin kita bulatkan ke dalam satu angka penting? Nah, kalau ini ya kita bulatkan dalam satu angka penting berarti menjadi 0,002. Yang jadi pertanyaan, angka 2 ini perlu nggak ditambah 1? 2 ini perlu nggak ditambah 1? Nah itu kan. Nah kita cek. Kita cek ya. Jadi dari 0,00214 menjadi 0,002. Dia ada penurunan sebesar 0,00014. Ini penurunannya dibagi dengan dua angka pentingnya. Nah, hasil pembagiannya bernilai karena U95 ya, dengan level confidence ini 95%, maka toleransi kesalahannya adalah maksimal 5%. Ini ada toleransi maksimal kesalahan. Nah, di sini 7%. Ya. 7% itu lebih besar sehingga angka 2 ini harus ditambah 1. Sehingga nanti laporannya menjadi seperti yang di bawah. Gitu ya. Menjadi 0,998 plus minus 0,003. Jadi tidak 0,002 tapi 0,003. Kemudian nilai ya, nilai rata-rata dan nilai ketidakpastian ini digitnya harus sama. Ya. Ini satu angka penting, ini 3 angka penting. Ya nggak apa-apa, tapi digitnya harus sama. Ini kan berapa digit? 0,003, ada 4 digit. Di sini 0,998 ada 4 digit. Nah, digit di rata-rata di sini harus sama dengan digit di ketidakpastian. Begitu pula yang atas di sini. Ini digitnya sama, ya. 0,9980 plus minus 0,0021. Nah, pertanyaannya misalnya, kalau rata-ratanya itu nanti di perhitungan digitnya lebih kecil daripada yang ketidakpastian. Contohnya misalnya rata-ratanya 0,998. Caranya gimana? Caranya dengan ditambahkan 0 di sini. 0 di akhir 0. Di sini tidak akan mengurangi makna hasil ukurnya karena di sini ada komanya. Ya. Sehingga nanti hasilnya adalah ini 0,980 plus minus 0,021. Nah, seperti itu bagaimana caranya membulatkan seperti itu. Jadi ada aturan. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu 0,998 itu dari mana, Pak? 0,998. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi hasil ukur itu kan ini. Ya. Ini kita bahas pada saat awal pertemuan membicarakan ketidakpastian nomor X plus minus delta X. Ya. X ini kita hitung dari rata-rata.
rata-rata ini adalah nilai terbaik ya. Nah, delta X ini adalah kepastiannya. Ya, ketidakpastian pengukurannya. Nah, di sini ya, X, ya, ini kan kita hitung. Jadi kita kan mengukur seperti yang di soal kemarin itu. Jadi kan kita ulang-ulang, kan nggak mungkin cuma sekali, nggak boleh cuma sekali, harus diulang-ulang. Nah, setelah dapat kelompok data itu, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata itu adalah X-nya di sini. Nah, ini rata-rata hasil ukurnya. Nah, delta X-nya ya ketidakpastiannya. Baik, Itu Pak. bisa dimengerti. Ya. Bisa, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Yang lain. Nah, ini untuk yang pooled deviation. Bagaimana untuk yang data tunggal? Sama caranya, persis, nggak ada yang beda. Jadi diambil rata-ratanya, ya toh. Setelah itu kemudian dilaporkan ketidakpastiannya berapa. Misalnya ini ya, 0,00461. Kita ingin membulatkan menjadi dua angka penting. Ya. Menjadi berapa ini? Atas ya. Menjadi ya, jangan lupa nulis satuan ya. Jangan sampai lupa ini. Penting satuan itu. Ini harus ada. Wajib. Nggak boleh enggak. Nah, ini dua angka penting seperti ini. Nah, pertanyaannya angka 6 ini perlu ditambah 1 apa tidak dengan kita menghilangkan angka 1 di sini. Ini ya. Ya kita hitung. Kalau ini kita jadikan 0,0046, berapa penurunannya? Nah, ini dikurangi itu. Ini dikurangi itu. Menjadi 0,00001. Dibagi ini. Nah, berapa temunya? Ada enggak 5%? Kalau dia kurang dari 5%, berarti 6 ini tidak perlu kita tambah 1. Kalau dia lebih dari 5%, berarti di sini harus kita tambah 1. Kalau pas 5% gimana? Ya nggak usah, karena itu maksimal toleransi, nggak usah. Jadi di atas 5 atau di bawah 5. Kalau di bawah 5 itu nggak usah tambah 1. Kalau di atas 5%, berarti ini harus kita tambah 1. Jadi 0,047 gitu. Nah, seperti itu. Sehingga nanti hasil pelaporannya itu adalah yang ini. Nah, karena ini tidak ada 5%, maka tidak usah tambah 1. Sehingga nanti cukup 0,0046. Nah, di sini rata-ratanya
dia jumlah digitnya mengikuti digit ketidakpastiannya. Jadi ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di sini harus ada 5 digit juga. Kalau kurang gimana? Ya tambahkan 0 di belakang. Itu kan nggak menambah makna kan ini, tapi menambah jumlah angka pentingnya aja. Jumlah digitnya angka penting. 0 kan di belakang 0 kan nggak ada artinya. Ini mau saya tambah 0 100 pun nanti artinya tetap 1, nggak akan nambah makna di sini. Yang penting digitnya sama, ini dan yang itu. Ya gitu ya. Nanti jangan lupa ini level kepercayaannya ditulis 5. Jangan lupa yang faktor cakupannya juga ditulis. Begitu. Untuk yang 2 angka penting. Yang 1 angka penting gimana? Ya sama saja. Kalau 1 angka penting berarti ini 0, nah gitu kan, 1 angka penting. Nah masalahnya 4 ini harus ditambah 1 apa tidak? 4 sini tambah 1 apa tidak? 4 ini. Ya. 4 di sini harus ditambah 1 apa tidak? Nah kita hitung. Nah dari nilai ini menjadi itu ya, berapa kerugiannya? Ya, ini kita kurangi ini. Yang ini ya, ini dikurangi dengan itu. Kerugiannya berapa? Nah, 0. Gitu ya. Kerugiannya. Nah, ini kita hitung persentasenya berapa persen. Kalau nanti ini lebih dari 5%, berarti ini harus kita tambah 1, harusnya 0,004, 0,05 ya. Kalau lebih dari 5%, kalau lebih dari 5%, berarti harus ditambah 1. Kalau kurang dari 5%, berarti cukup 0,004. Nah, ya, sehingga nanti pelaporannya kayak gini. Cuma 005. Artinya apa? Ketika tadi kita hilangkan, ini ya, kita hilangkan jadi ya, maka 4 itu harus kita tambah 1. Karena dengan menghilangkan ini, kalau kita hitung kerugiannya, maka kerugiannya itu lebih besar, sehingga nanti menjadi 0,05. Ini rata-ratanya. Ini jangan lupa satuannya. Ini tingkat kepercayaan harus ditulis. Faktor cakupan juga harus ditulis. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, jadi ini flowchart ya untuk menghitung estimasi ketidakpastiannya. Ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita laporkan tadi, ini flowchartnya kayak gini. Jadi pertama kita tentukan ya fungsinya, terus ada fungsinya itu. Di dalam fungsi itu nanti akan ada banyak sekali variabel ya.
variabel yang banyak itu nanti mempengaruhi komponen-komponen ketidakpastiannya. Komponennya nanti dia akan diikuti dengan koefisien sensitivitas. Ya. Kemudian dia juga punya derajat kebebasan. Nah, nanti kita hitung semua ke dalam ketidakpastian baku gabungan. Nah, dalam pelaporan ketidakpastian nanti harus ke ketidakpastian bentangannya. Ya, dari gabungan ke bentangan di sini. Di gabungan yang ini, bentangan yang itu, maka Anda harus mencari faktor cakupan. Faktor cakupan nanti bisa Anda hitung dengan menggunakan derajat kebebasan efektif. Baru nanti Anda bisa menghitung. Ya, selesai. Terus dilaporkan. Metode melaporkannya seperti yang saya tunjukkan tadi. Anda harus paham satu, angka penting. Angka penting itu nanti bisa harus angka penting. Kemudian dalam membulatkan satu angka penting, nanti Anda hitung persen kerugiannya tadi. Kerugian, ini kan persen kerugian Anda hitung. Gitu ya, ini secara umum untuk flowchartnya kayak gini. Alurnya itu untuk satu set point. Dan nanti kalau alatnya itu ada 100 set point, ya Anda harus menghitung dari awal sampai akhir ya 100 kali. Kalau diminta mengalihkan semua ya. Iya, jadi memang ya berat juga ya hitung kayak gini. Ya tapi sekarang sudah banyak software-software yang kita bisa menggunakannya, dan itu sangat membantu sekali dalam menghitung. Kayak Excel itu kan sederhana tapi cukup membantu sekali. Kalau kita ngitung dari awal ini sampai akhir untuk satu set point, terus kita diminta menghitung 100 set point dalam satu alat itu, ya nanti pegel ya. Nah, ya kita gunakan Excel. Besok kalau skripsi pakainya Excel atau yang lain. Jangan dihitung manual ya. Anda punya data besok 1000 data, Anda ngitungnya manual pakai coret-coret itu. Ya nanti teman-teman Anda sudah pada sarjana, Anda masih ngitung. Jadi nanti silakan kalau dalam penelitian, kemudian dalam skripsi itu pakai software itu boleh. Kalau ujian, kalkulator juga boleh, silakan. Yang penting Anda tahu nih, tahu konsepnya. Ini ya contohnya ini. Ini sertifikat kalibrasi. Anda perhatikan di sini. Ya pasti ada uncertainty of measurement. Ya di sini ada 95%. Pasti ada. Ya, ini pasti ada ini. Nah, faktor cakupan K sama dengan 2 pasti ada. Koreksi ini pasti ada. Ya, pembacaan ini adalah hasil ketidakpastian untuk masing-masing set point. Set pointnya mana toh? Ini set point pada 600 point. Ya, klimeter itu kan dari 0 volt ya, sampai 2000 volt ya, tempat saya itu. Nah, yang dikalibrasi itu adalah 600 volt di sini. Karena yang sering saya pakai 600 volt. Saya pakai ini 600 volt ini. Saya minta 600 volt dikalibrasi. Contohnya yang gitu. Nah, kemudian metode kalibrasinya di sini. Ini metode kalibrasi. Ini karakteristik alatnya. Ini
identitas alat. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada mengalibrasikan alat atau Anda sebagai petugas kalibrasi, Anda nanti mendapatkan sertifikat seperti ini, Anda jangan bingung ini apa maksudnya. Ya ini 95% itu adalah level confidence-nya. Jadi hasilnya itu adalah 29,99. Ya, maaf. Jadi hasilnya itu adalah 29,9994. Nah, Anda yakin apa tidak ini tuh? Yakin. Berapa keyakinan Anda? Ya ini, dilihat ini. 95%. Yang 5% ya nggak yakin. Yang ini juga ampernya berapa? 1. Hasil kalibrasinya ini. Ketidakpastiannya ini. Koreksinya ini. Yakin nggak? Yakin. Yakinnya berapa persen keyakinannya? 95% level confidence. Yang 5% nggak yakin. Nggak yakin. Jadi di sini tidak ada keyakinan ya 100%. Karena kita kan menghitung, mengukur kepastian itu kan mengestimasi saja. Yang 5% itu adalah keraguan kita. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang K itu nilainya dari mana ya, Pak? Tadi yang dicontohkan beda nilainya. Ada yang 1,99, ada yang 1,96 kalau nggak salah tadi. Itu dari mana ya, Pak, nilainya? Terima kasih. Dari tabel test student. Udah Jawabnya dari tabel test student. Enggak. nilainya. Jadi yang gimana? Nilainya udah Gimana? pasti tetap segitu, Pak. Ada nilainya enggak. di tabel. Ada nilainya di tabel test student. Ini minggu kemarin sudah kita diskusikan. Saya ulangi lagi ya. Nah ini dulu. Jadi kan kita menghitung V efektif ya. V efektif. V efektif ini nanti kita gunakan untuk menghitung K. Dari mana ketemunya K ini? Kita lihat di tabel T student. Coba saya tunjukkan lagi ya. Nah, ya ini contoh tabel test student. Ya, nanti Anda bisa mencari yang lebih lengkap di Google ya. Dan Mbak Google itu serba tahu itu. Ya, ini ya. Ini saya kembali ke sini.
Nah ini kok itu. Nah ini, jadi kita menghitung derajat kebebasan efektif ini ya. Kita ketemu derajat kebebasan efektif, nanti kita cari K-nya di tabel free student. Contoh ini, kita ketemu derajat kebebasan efektifnya 10 ya, sini. Terus kita ingin ketidakpastian bentangannya 95 di sini ya. Nah, kita tarik dari 10 di sini ya, kita tarik ke kanan. Nah, di sini. Nah, berarti K-nya itu adalah 2,2281. Begitu. Misalnya derajat kebebasan efektifnya ketemu 40. Ini ya. Kita ingin di sini ya. Kita ingin U95 di sini. Tarik ke bawah sampai angka 40. Nah, di sini. Nah, ini berarti nanti K-nya itu adalah 2,0211. Seperti itu. Ini adalah tabel T student namanya. Ya, bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini contohnya untuk klaim meter. Nah, nanti untuk instrumen yang lain juga semua sama kayak gini. Jadi kalibrasi itu ya gini caranya. Ini metode secara umumnya kayak gini. Nah, nanti secara khususnya itu ada di IK-nya masing-masing, di instruksi kerjanya, di acuannya. Tetapi untuk estimasi ketidakpastiannya ya sama. Semuanya sama. Secara umum sama. Ini saya berikan contoh ya. Pelaporan ketidakpastian untuk instrumen termokopel. Kelihatan ya? Nah ini. Jadi ini adalah pedoman pelaporan ketidakpastian didokumenkan. Kan itu Komite Akreditasi Nasional. Ini sama dengan soal Anda kemarin kan? Ini, karena saya ambilnya dari ini. Ya. Ya, buat nostalgia dengan UTS kemarin ya. Ya, di sini kalibrasi termokopel. Jadi termokopel yang dipakai di industri nanti harus dikalibrasi. Nah, di sini kita kalibrasi pada temperatur set point 200 derajat Celcius. Ya, jadi peka ini. Set point-nya ada banyak kan itu, dari 0 sampai berapa dipekain, sampai 600 derajat Celcius. Yang kita kalibrasi adalah 200 derajat Celcius ini set point-nya. Caranya gimana kalibrasinya itu? Bandingkan dengan standar. Nah, standar yang dipakai apa di sini? Yang dipakai adalah dual indikator dari standarnya. Ya, jadi ada dua ya, yang diuji dengan yang
digunakan standar. Kita bandingkan. Nah, yang diuji dengan yang dijadikan standar itu kita beri panas yang sama sebesar 200 derajat Celcius. Caranya memberi panas gimana? Kita taruh di dalam furnace. Furnace itu tunggu. Yang mau lihat furnace di LPPT itu ada furnace. LPPT ya, di Barat GSP itu ada. Di kimia sana juga ada furnace. Teknik mesin itu juga ada ya, tungku atau membakar, ya atau membakar logam atau membakar apapun. Nah di sini kita gunakan untuk mengkalibrasi. Nah untuk pembacaannya ini kita lakukan setiap 2 menit sebanyak repeatability 6 kali. Jadi 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit sampai 6 kali. Ya, itu teknisnya gitu. Nah, model pengukurannya ya ini menggunakan rumus seperti ini. Ini model pengukurannya. Jangan sampai lupa ini ya, ditulis. Kemudian dari pengujian itu kita dapatkan data masukan, kemudian data outputnya. Ya, ini tiap 2 menit sampai 6 kali repeatability. Ini. Dari sini kita bisa menghitung rata-ratanya berapa. Dari ke-6 data ini, rata-rata berapa. Koreksi indikatornya itu berapa. Koreksi termokopel acuannya itu berapa. Kan bisa kita hitung. Dan mengurangi antara yang ditunjukkan dengan yang terbaca. Rata-rata terkoreksinya berapa, koreksinya berapa, simpangan bakunya ini kan kelihatan di sini. Ya, ini. Nah, setelah dapat data seperti ini, terus kita hitung koreksinya. Ini ya koreksi-koreksi ini. Ini. Hitungnya kayak gini. Jadi ini dari pengamatan ya dikurangi referensi. Referensi dikurangi pengamatan nih. Ini referensinya ini yang dijadikan referensi di termometer standar, di termokopel standar maksudnya 198. Yang tertunjuk di termokopel standar, kemudian yang 200,45 ini yang muncul di termokopel yang kita uji. Nah, ketemunya minus 2,1. Artinya apa ini? Nanti kalau yang diuji itu dipakai untuk mengukur panas, maka harus dikurangi 2,1 ini. Artinya gitu. Nah, setelah kita mengetahui koreksinya, kemudian kita hitung ketidakpastiannya. Sebelum kita menghitung ketidakpastiannya, kita harus tahu komponen-komponennya apa saja. Ada tipe A dan ada tipe B. Tipe A-nya adalah deviasinya, gitu. Nah, tipe B-nya adalah ya 1 sampai 8 ini, sampai 7 ya. Ini tipe B-nya. Ya, tipe A-nya yang 8 ini yang daya ulang ini. Nah, ini kita hitung satu-satu. Pertama, ketidakpastian baku dari kalibrasi termokopel standar. Yang kedua, ketidakpastian baku karena drift termokopel standar. Yang ketiga, ketidakpastian baku karena kalibrasi indikatornya. Sampai ke 7, ini adalah tipe B. Ketidakpastian baku tipe B. Jadi ketidakpastian baku tipe B itu Anda tentukan semaksimal mungkin. Informasi yang Anda peroleh ada berapa, itu yang Anda hitung.
Jadi nggak harus 8, nggak harus 7, itu enggak. Ya, semakin banyak berarti semakin bagus. Berarti informasi sumber-sumber yang menyumbang ketidakpastian yang Anda dapatkan itu semakin lengkap. Nah, di sini ada 7. Ya. Nomor 1 sampai nomor 7 ini. Ini yang tipe B, yang 8 ini tipe A. Setelah ditentukan ini, ya 1 sampai 8 ini, kemudian kita hitung satu-satu. Nah, yang pertama, ini kalibrasi ketidakpastian baku kalibrasi termopel standar. Ini yang pertama yang kita hitung. Ya, yang ini. Yang ini ya. Kita hitung di sini. Ya, kita hitung. Nah, yang kedua, ketidakpastian baku dari drift. Kita hitung. Dengan menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari. Contohnya ini driftnya adalah 0,3. Kita tahu 0,3 dari mana? Dari pabriknya. Drift termokopelnya 0,3. Dari pabrik ini. Dibagi akar 3. Nah, kenapa akar 3? Karena dia distribusi rektanguler. Kenapa rektanguler? Ya karena dia alat digital. Sehingga di sini kita bagi drift dari pabrik dibagi dengan faktor cakupan untuk distribusi rektanguler. Dia menjadi 0,173 derajat Celcius. Itu untuk yang ketidakpastian baku driftnya. Nah, kemudian ketidakpastian baku kalibrasi indikator. Nah, ini diperoleh dari sertifikat. Jadi faktor cakupan tadi selain dari tabel T-Student, ini juga bisa dari sertifikat. Tetapi lebih bagus kalau dari tabel T-Student. Nah, ini dari sertifikat ini. Ya, ini 0,1 dibagi cakupannya berapa? 2. Sama dengan 0,05 derajat Celcius. Ini adalah ketidakpastian baku kalibrasi indikatornya. Dan yang lainnya juga sama kayak gitu. Di sini ada ketidakpastian baku drift indikatornya. Jadi ini dijelaskan analisisnya. Sehingga kita menghitung menggunakan formulasi yang ini 0,05 derajat Celcius dibagi faktor cakupan dari distribusi rektanguler. Nah, kemudian ketidakpastian baku dari stabilitas cold junction-nya. Ini juga sama ya. Jadi dianalisis dulu nih kompensasi cold junction-nya. Kemudian dibagi cakupan distribusi rektanguler karena dia adalah digital. Kemudian ketidakpastian baku dari AC pick up. Pick up itu kan menjemput ya, pick up. Jangan call pick up ini, pick up. Itu kayak gitu. Jadi ini kan termokopel ya, jadi nanti dipakai untuk mengukur arus atau tegangan juga bisa. Tegangan AC ini. Nanti ketika dicolokkan ke AC nanti kan ya itu AC pick up. Ya, AC pick up. Ini nanti kita hitung. Ini estimasinya 0,3 dibagi cakupan dari rektanguler. Jadi masing-masing punya ketidakpastian. Ketidakpastian baku inhomogenitasnya. EMF itu apa nih? Electrical moving force ya. GGL gitu kan. GGL. Electric moving force. Gaya gerak listrik ya. Ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya GGL itu EMF. Electric moving force.
Ini diperoleh dari gradien temperatur. Nah, sehingga nanti kita analisis ya, ini dari spesifikasi pabrik 0,1 derajat Celcius dibagi faktor cakupan dari rektanguler karena dia adalah digital, sehingga diperoleh nilai ini. Nah, ini. Kemudian dihitung ketidakpastian baku repeatability, ini yang tipe A ini. Ya, ini rata-ratanya dibagi akar N. N-nya itu adalah jumlah pengukurannya. Ya. Berapa kali tadi? 6 kali ya, berarti akar 6. Sehingga ketidakpastian baku tipe A-nya adalah 0,4 derajat Celcius. Nih. Nah, kalau sudah ketemu tipe A, tipe B-nya, kemudian digabungkan ya ke dalam ketidakpastian baku gabungan. Ini ketidakpastian baku gabungan. Nah, dalam pelaporan harus dilaporkan ketidakpastian bentangan. Karena di sini baru gabungan, maka harus kita buat menjadi bentangan dengan cara dikalikan dengan faktor cakupan. Faktor cakupan itu seperti yang ditanyakan tadi harus dihitung dengan menggunakan T-student. Itu cara yang pertama. Cara kedua, jika di sertifikat sudah ada, maka kita bisa ambil dari sertifikatnya. Nah, untuk contoh di sini kita gunakan 2 di sini ya. 2 ini kita ambil dari sertifikatnya. Kita kalikan dengan ketidakpastian gabungan. Nah, nanti U95-nya ketemunya 1,3 derajat Celcius. Nah, nilai-nilai ketidakpastian ini kalau kita tabulasikan jadi kayak gini. Untuk set point 200 derajat. Ya, ini nilai-nilainya tadi. Nah, ini kalau kita nyatakan ke dalam grafik, kita ingin melihat kontribusi ketidakpastian mana yang paling besar ini. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Ya, gabungan tentu saja lebih besar karena dia digabung dari semuanya ini, ya, digabung jadi satu. Dari sini ini kita nanti bisa memilah, kalau bahasa Jawanya itu metani, tahu metani ya? Kita petani, jadi kita pilah-pilah itu. Kalau metani itu lebih ke itu nyari kutu. Petani, ya. Kita petani ya, kita pilah-pilah. Nah, nanti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dari sini nanti kita bisa menganalisis kenapa kok driftnya ini paling kecil, ya. Kenapa ini kok besar? Nanti kita bisa menganalisis dari situ. Nah, pelaporan hasilnya kayak gini nanti. Jadi harus ada set point-nya, harus ada koreksinya, harus ada ketidakpastiannya. Ya, di sini kita laporan berapa angka penting? 2 angka penting. Ini 2 angka penting, 2 angka penting. Semuanya 2 angka penting di sini. Koreksi dan ketidakpastiannya. Pertama, ketidakpastian ini harus 2 atau 1 angka penting. Jadi nggak boleh 1, nggak boleh, nggak boleh 0, nggak boleh 3, nggak boleh 4. Harus 1 atau 2 angka penting. Ya, ini pelaporannya kayak gini nanti. Ada pertanyaan?
Silakan yang mau bertanya, boleh nanya. Bisa carikan file lagi ini. Untuk contoh ini. Ya, jadi perhitungan ketidakpastian ya itu dipakai untuk kalibrasi. Nah, yang dikalibrasi itu tidak hanya peralatan yang besar-besar, termasuk sensor itu juga harus dikalibrasi. Nah, ini penelitian saya ini di jurnal ini. Ini di Andalas ya. Yang dari Padang tahu yang ini berita Andalas. Ya. Jadi tidak hanya peralatan yang besar, tapi juga sensor. Nah, di sini saya melakukan kajian ini. Jadi ketidakpastian untuk sensor DHT22. DHT22 ini sensor untuk temperatur, kemudian kelembapan. Bisa untuk temperatur, bisa untuk kelembapan. DHT22 itu serinya. Menggunakan microcontroller Arduino Uno. Ya. Jadi untuk membaca sensor ini saya gunakan ini Arduino, kemudian ditampilkan di LCD monitor. Nanti dari situ bisa kita lihat bagaimana kinerja dari sensornya itu. Ini untuk menguji sensornya, kalibrasi sensor. Nah, setelah kita cek, kita lihat rata-rata penunjukan nilainya, kemudian kita analisis dengan menggunakan metode analisa ketidakpastian ISO-GUM yang kita bahas tadi. Ini flowchart ya namanya. Ya, dengan menggunakan rata-rata berapa, koreksinya berapa, kemudian dihitung ketidakpastian baku tipe A-nya berapa, kemudian dicari. Ini menggunakan full deviation. Setelah A ketemu, kemudian dicari tipe B. Nah, di sini tipe B-nya saya mendapatkan 3 komponen ya. Ada U95 thermohygrometer, ini saya ambil dari sertifikat kalibrasi termohygrometernya. Kemudian yang di sini diambil dari resolusi termohygronya. Dan yang di sini diambil dari sertifikat kalibrasi klemmeternya. Klemmeternya diambil dari sini. Ya, jadi informasi ini nanti dipakai untuk menganalisis ini di tipe B ini. Ya, jadi nanti berlanjut ya.
ada sertifikat dipakai untuk menganalisis sertifikat baru. Sertifikat ini nanti dipakai untuk menganalisis sertifikat berikutnya dan seterusnya. Jadi berlanjut. Nah, setelah dihitung semua kemudian digabung menggunakan ketidakpastian baku gabungan. Nah, ini hasilnya. Ya. Kemudian hasilnya juga ini yang suhu ruang 25, ini yang suhu ruang 28. Jadi saya menguji menggunakan dua suhu ruang ya, plus minus. Ya, karena kalau kita menggunakan ruangan dengan suhu standar ini kan berkisar pada range 25 sampai 28. Jadi dua-duanya suhu ini diukur semua. Nah, ini ya, ini pembahasan yang dibahas panjang lebar. Nah, ini kita bisa melihat ya, nanti di mana komponen yang menyumbang ketidakpastian terbesar, di mana komponen yang menyumbang ketidakpastian terkecil. Nah, dari sini nanti kalau dipilah-pilah, kenapa kok bisa terbesar, kenapa bisa terkecil. Jadi sensor ini punya karakteristik masing-masing. Ya, karakteristik itu mungkin berbeda sensor A dan sensor B meskipun tipenya sama di HT22, tapi ada kemungkinan beda. Ya, saya membeli di HT22, Mbak Michael Krishna membeli di HT22, nah tapi bisa terjadi karakteristik yang berbeda. Nah, ini nanti ada banyak faktor, nah, ini yang dibahas di sini. Ini faktor-faktornya nanti dibahas. Nah, sehingga nanti terus disimpulkan di sini. Ya, ini namanya jurnal ya. Jurnal itu laporan penelitian, jadi ini publikasi. Ya, ini juga ini. Ini ke jurnal simetris namanya. Ini jurnal nasional terakhir Sinta 3. Ya, jadi di sini saya mengembangkan instrumen ya untuk mengetahui arus listrik. Nah, di sini saya menggunakan sensor ACS 712. Ya. Jadi saya membuat instrumen ya, untuk mengukur arus listrik. Nah, desain instrumennya itu kayak gini. Ini desainnya gini. Ini instrumennya. Nah, setelah jadi seperti ini terus saya uji. Saya kalibrasi dengan parameter standar. Ini bagus apa tidak ini hasil karya instrumen yang saya buat ini. Nah, saya kalibrasi, saya cek, saya uji. Nah, ujinya gimana? Ujinya dengan menggunakan pengujian yang standar dengan ISO GUM seperti yang kita diskusikan saat ini. Kita cari rata-rata standar deviasi, errornya untuk koreksi ini, ketidakpastian relatif jika perlu. Kemudian kita hitung ketidakpastian tipe A, tipe B. Setelah itu kemudian kita gabung. Ya, di sini ada semua tipe A, tipe B. Ini kita gabung semua. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh lagi ya. Ini kalibrasi tabung burdong. Jadi di instrumentasi industri kemarin kita membahas ya instrumen untuk mengukur tekanan itu. Salah satunya dengan menggunakan tabung burdong. Ya entah tipe C, entah tipe helix, ya entah spiral itu. Nah, cara kalibrasinya kayak gimana? Ya, standar kalibrasi itu. Jadi ini kita kalibrasi dengan DWT, Dynamic Tester. Dynamic Tester itu kayak gini.
Nah, ini DWT namanya, Dead Weight Tester. Ini yang dipakai untuk mengkalibrasi pressure gauge atau tabung burgon atau apapun itu di migas itu pakainya ini. Ini saya foto dari Cepu. Ya, DWT, Dead Weight Tester ini. Ini dipakai untuk mengkalibrasi pressure gauge. Nah, ya, jadi pressure gauge ya kelasnya 0,6%, punya kapasitas 10.000 kilopascal. Ini divisinya itu 10 kilopascal, divisi itu perbagiannya itu. Jadi dari 10.000 dibagi 10 10 10 gitu, sampai ada 1.000 skala. Dikalibrasi dengan DWT ya. DWT ini punya kapasitas 12.000 kilopascal. Punya ketidakpastian 0,02% untuk level confidence 95% dengan cakupan K sama dengan 2. Nah, caranya gimana? Ya, kita tentukan model pengukurannya secara matematis seperti apa kayak gini. Ya. Setelah itu kemudian kita ambil datanya. Nah, kita tahu ya, pressure gauge itu seperti yang di kompresor itu saya tunjukkan ada burgon itu kan jarumnya itu naik setelah digemboskan turun lagi gitu kan. Nah, nanti kalibrasinya juga gitu, jadi dikalibrasi ketika naik, kemudian dikalibrasi ketika dia turun lagi, jadi naik dan turun. Nah, nanti nilainya kayak gini ya. Kita ambil ini tabel ini. Nah, setelah itu kemudian kita cek perhitungan tekanan yang bekerja pada pressure gauge. Nah, parameternya apa saja di sini? Ini parameternya apa saja. Nah, setelah kita tahu ya, kita punya data, kita punya informasi mengenai pressure gauge-nya, kemudian nanti kita hitung evaluasi ketidakpastiannya. Nih, jadi ada ketidakpastian baku kalibrasi DWT, ketidakpastian baku karena variasi temperatur dan seterusnya 1 sampai 6. 1 sampai 5 ini tipe B, yang 6 ini tipe A. Ya. Setelah teridentifikasi kayak gitu, nanti terus kita hitung satu-satu. Ya, seperti yang di termokokol tadi, kita hitung satu-satu. Ketidakpastian kalibrasi timbangan standarnya, ketidakpastian baku variasi temperaturnya gimana, apakah itu distribusinya rektanguler, apakah itu segitiga. Nah, nanti ini kita hitung nih di sini, kita hitung satu-satu ya. Setelah dihitung satu-satu nih, terus kita gabung ya ke ketidakpastian baku gabungan tipe A tipe B tadi. Nah, setelah ketemu gabungan di sini, untuk melaporkan itu kita harus menghitung ketidakpastian bentangannya. Nah, bentangan itu adalah gabungan dikali cakupan. Gabungan kali cakupan. Cakupannya nanti kita peroleh dari sertifikat kalibrasi DWT standarnya. Nah, kebetulan di sini adalah 2. Ini 2 dikali gabungannya 1,79, ketemunya 3,6. Ya. Nanti hasilnya itu kita tabulasikan lebih kayak gini. Ya, kemudian kita juga bisa melihat nanti kontribusi ketidakpastian mana yang paling kecil dan mana yang paling besar dengan membuat grafik batang kayak gini. Nah, kemudian terus kita laporkan ini ya. Nah, kita laporkan nanti harus 2 nggak penting, ini masih 3 nggak penting, nanti harus dibuat 2 nggak penting, ini harus dihilangkan 8-nya.
menjadi 3,5 atau 3,6, tergantung nanti kerugiannya berapa di sini. Kerugian ketika kita membulatkan tadi. Nah, gitu. Gitu? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Ya nanti ini aku dialog aja ya. Nanti silahkan baca-baca lagi. Jika nanti ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Ya, untuk dokumen KAN ini bisa dilihat di KAN, Komite Akreditasi Nasional. Bisa di-download sendiri. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Ya, selamat sore, selamat istirahat, yang mau istirahat. Yang mau kuliah lagi, ya selamat belajar kembali. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.